Selamat datang di Kimari Channel. Video kali ini saya akan menampilkan sebuah drama suara beserta ringkasan isi cerita dari novel My Dead Flag Show No Sign of Ending. Novel ini secara garis besar bercerita tentang Hirasawa Kazuki yang secara tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Harold Stock, seorang karakter penjahat dari sebuah game bernama Braveheart yang sering dia mainkan. Ditakdirkan untuk mati seperti cerita dalam game, di tangan penjahat utamanya, Kazuki atau Harold berusaha untuk mengubah takdirnya dengan memanfaatkan pengetahuannya mengenai alur cerita dari game Braveheart. Yuk, langsung kita mulai saja untuk drama suara dan ringkasan cerita dari My Dead Flag Show No Sign of Ending Chapter 1. Sebuah suara bernada tinggi bergema dalam ruangan. Suara itu yang bisa membuat seseorang menutup kedua telinganya secara refleks, dibuat oleh seorang pria yang terlihat berada di umur pertengahan 30-an dengan janggut kaisar, memegang sebuah tongkat yang bersinar dengan kilauan hitam. Mengenakan pakaian militer berkerah tinggi, dia telah memecahkan sebuah vas yang besar dengan tinggi sekitar 1 meter, menggunakan tongkat yang dipegang di tangan kanannya. Bunga berkelopak putih berjatuhan saat air yang tumpah tersebar di sebuah karpet berwarna merah tua. Bagaimana kau akan bertanggung jawab untuk ini? Maafkan saya. Jangan main-main, kau wanita rendahan. Wajah pria tersebut diwarnai oleh kemarahan. Kata-katanya, ekspresi seperti iblis, menggambarkan bagaimana bentuk wajahnya dengan sempurna di situasi ini. Seperti api yang membara dalam kemarahannya. Seperti yang tidak bisa dipuaskan dengan hanya memecahkan sebuah vas. Dia menggunakan bahasa yang sangat kasar untuk melecehkan pelayan di hadapannya, yang sedang berlutut, menundukkan kepalanya, dan meminta maaf sambil menangis. Di sana juga terdapat seorang wanita muda, mengenakan gaun yang mewah, memeluk seorang anak laki-laki yang sedang melihat pelayan tersebut dengan tatapan hinaan terpancar di matanya. Tepat berada di sebelah pria tadi, sekilas terlihat bahwa si pria dengan baju militer dan si wanita dengan gaun sedang menyerang seorang pelayan dengan ucapan. Itulah kesimpulan yang didapatkan oleh Hirasawa Kazuki, memahami situasi yang sedang terjadi saat ini. Mungkin ini adalah sebuah iklan dalam game. Itu mungkin tampak seperti kesimpulan yang gila dan membingungkan, tapi bukan tanpa alasan mengapa kesimpulan ini tercapai. Hal ini karena Kazuki mengenali kejadian ini dan sosok ini. Rentetan argumen yang terjadi dihadapkan saat ini terlihat sangat mirip dengan sebuah adegan dalam sebuah game single player RPG Braveheart yang sangat populer. Dia bisa mengingatnya secara instan karena dia adalah penggemar dari game tersebut. Bahkan, jumlah jari kedua tangannya tidak cukup untuk menghitung berapa kali dia sudah menyelesaikan game tersebut. Tidak salah lagi, karena percakapan antar karakter dalam setiap adegan event telah kurang lebih terhafalkan. Pria dengan baju militer dan wanita gaun adalah orang tua dari salah satu karakter dalam game, dan pelayan yang tengah memohon ampunan sambil menangis adalah ibu dari salah satu karakter utama dalam game. Memahami keadaan hingga di sana, Kazuki yang tengah dipeluk oleh wanita dengan gaun untuk beberapa saat jatuh ke dalam keadaan yang membingungkan, yang ekstrim dan terhenti. Mengapa karakter dalam sebuah game bergerak? Pertama-tama, apakah ini kenyataan? Apa yang terjadi pada tubuhku? Pikirannya berpacu kencang setiap pertanyaan yang muncul di kepalanya. Tiba-tiba dijatuhkan ke dalam keadaan ini, yang pemahamannya tidak bisa mengikuti. Hanya satu hal yang jelas. Aku akan berada dalam masalah jika tiba-tiba masuk ke sebuah event yang menjadikan seperti ini. Jika adegan ini ditelusuri sesuai dengan skenario dalam game, maka si pelayan, Clara, hidupnya berada dalam keadaan yang sangat genting. Berdasarkan ingatan Kazuki, bisa ditebak bahwa ini adalah sebuah event di mana si pelayan terbunuh. Clara dibunuh oleh tangan Harold sendiri, anak dari si pria berbaju militer. Di mana Harold? Jika tidak salah, dalam event ini ibunya yang khawatir sedang... tidak mungkin. Dan kemudian,
Kajuki menyadari sebuah fakta yang memberikan guncangan besar, bahwa dirinya saat ini berada dalam posisi yang sama dengan Harold dalam game. Sebuah perasaan tidak mengenakan timbul begitu saja. Itu adalah sebuah kekhawatiran mengenai ketinggian bidang pandangannya. Walaupun dia sedang berdiri dengan kedua kakinya, bidang pandangannya jauh lebih rendah dari seharusnya. Event ini diperlihatkan sebagai cerita flashback masa lalu. Umur pastinya sekarang tidak diketahui, tapi pada saat itu, Harold adalah seorang anak laki-laki yang berada di sekitaran umur 10 tahun. Berbagai faktor yang menunjukkan kebetulan yang tidak menyenangkan. Mungkin aku menjadi Harold. Ini adalah pemikiran tidak masuk akal yang terpikirkan olehnya. Bukannya berarti ada bukti yang tertentu, tapi secara instan kemungkinan tersebut melintas di kepalanya. Perasaan merinding pun terasa di tubuhnya. Tidak. Apa yang aku katakan? Jika dipikirkan secara normal, ini adalah sebuah mimpi. Dia meyakinkan dirinya sebagai cara untuk menyangkal firasatnya yang tidak menyenangkan. Ini adalah jawaban yang paling dapat diterima menurut kewajaran. Tidak peduli berapa keras akalnya mengatakan bahwa ini adalah mimpi. Rasa hangat yang disalurkan karena dipeluk, suara marah yang terdengar oleh telinganya, membawa rasa kenyataan. Berteriak pada panca indera Kazuki. Tidak peduli seberapa banyak dia menyangkalnya. Hal ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai sebuah mimpi. Nah, karena sekarang aku tahu ini bukan mimpi, berarti ini adalah dunia game. Ya, tidak mungkin. Tapi perasaan kenyataan ini pastinya adalah, tapi tetap saja dunia game. Jika dipikirkan seperti itu, maka Clara bakalan matikan. Terbagi antara pemikiran saling bertentangan dari nalar dan naluri, Kazuki hanya bisa bertindak seperti seorang idiot. Dia ingin berhenti berpikir, karena pikirannya hanya berulang-ulang seperti sebuah lingkaran, seolah terputus dari kehendaknya. Tubuhnya bergerak melawan dengan pikirannya. Melepaskan pelukan ibunya, kakinya selangkah demi selangkah bergerak maju. Tidak ada untungnya mendengarkanmu memohon ampun. Darahmu yang kotor itu, aku sendiri yang akan membersihkannya. Ayah, tunggu. Percayakan eksekusi wanita ini padaku. Pria itu telah mengambil pedang yang tergantung di dinding, siap untuk menebas pelayan itu. Namun dari belakangnya, Harold berteriak, mengucapkan kata-kata yang menghentikannya. Kazuki mengenali kata-kata itu karena dia pernah melihatnya dari sebuah layar. Dia mengucapkan dialog yang awal tidak disuarakan dalam game, dengan suara Harold. Suara yang sudah biasa dia gunakan. Interferensi ini bukanlah niat sepenuhnya. Kepadamu, apa yang kurencanakan? Baru-baru ini aku telah mempelajari mimpi yang baru. Biarkan dia menjadi kelinci percobaan untuk menguji itu. Bukankah dia akan jadi lebih berguna daripada mengotori ruangan ini dengan darah dari spesies rendahan sepertinya? Dia menyadari bahwa ujung bibirnya naik, berlawanan dengan perasaan Kazuki. Dia menunjukkan sebuah senyuman yang jahat. Hal ini tak perlu dikatakan lagi, tapi Kazuki bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa puas dari untuk mengekspresikan senyumannya. Selain ditempatkan dalam situasi yang tidak dapat dipahami, tubuhnya yang mengabaikan keinginannya dan mengambil tindakan sendiri adalah teror yang tak tertahan baginya. Kazuki belum mengumpulkan banyak pengalaman hidup untuk berpikir dengan cepat dalam situasi seperti ini. Seseorang yang bisa beradaptasi dan mengatasi situasi ini melebihi apa yang disebut sebagai tenang dan ahli, tapi hanya bisa disebut sebagai orang yang aneh. Untungnya atau sayangnya, Kazuki bukanlah orang yang aneh. Tapi jika diperhatikan dari sudut yang lain, hal ini menandakan bahwa jalan event ini tidak bisa dibalikan. Oh, mungkin itu akan menyenangkan. Hingga saatnya tiba, jebloskan wanita ini ke penjara bawah tanah. Sesaat setelah pria dengan baju militer itu mengucapkannya, secara langsung, prajurit datang dan menggusur Clara pergi. Kazuki hanya bisa melihat sosok wanita itu semakin menjauh. Darah campurannya menyedihkan. Meskipun aku memperkerjakannya karena aku merasa kasihan, bahkan dirinya tidak bisa mengerjakan apapun dengan benar ketika diminta. Mau bagaimana? Dia kan spesies tambahan. Harus ingin menguji bibitnya. Jadi seharusnya dia bisa tergunakan. Mungkin kau benar. Seolah-olah melihat benda yang menjijikan, mata mereka tidak berniat menyembunyikan rasa jijik mereka.
Pasangan suami istri ini bahkan tidak menganggap si pelayan, Clara, sebagai seorang manusia. Dalam keadaan normal, Kajuki pasti akan menyatakan ketidaknyamanannya terhadap ini. Namun, karena pandangannya menyusut karena kekacauan, ucapan dan perilaku pasangan itu tidak sampai ke telinganya. Bahkan jika itu sampai padanya, dia tidak akan memahami isinya dengan benar. Dia jatuh pingsan selama beberapa menit. Jangankan sekelilingnya. Sejak saat itu, percakapan seperti apa yang dia lakukan dengan siapa, bagaimana dia mencapai lokasi ini, tidak ada satu hal pun yang dia ingat. Ketika dia akhirnya sadar, Kajuki berada di sebuah ruangan, di mana dia tidak memiliki ingatan. Beristirahat di sebuah sofa, dengan tatapan yang berkeliaran di ruangan kosong. Di mana ini? Apa ini kamar Harold? Sambil bergumam dengan suara lemah. Dia melihat sekeliling dalam ruangan tanpa tujuan, karena tidak ada di dalam gate. Bagian akuratnya tidak diketahui, tapi dari perasaan yang dia dapatkan setelah melihat luas ruangan, tempat tidur berkanopi, tempat dia beristirahat, dia bisa menebak milik siapa ruangan ini. Di sebuah pojok ruangan terdapat sebuah cermin yang tingginya bahkan melebihi pria dewasa. Kajuki meneguk ludahnya, dengan suara yang keras terdengar di dalam tenggorokannya. Berdiri dengan mengerahkan semua tenaganya ke kakinya yang bergetar. Dia berjalan mendekati cermin dengan langkah yang tidak stabil untuk memastikan tebakannya, sambil berdoa agar tebakannya salah. Selangkah demi selangkah dia mendekat. Detak jantungnya menjadi tambah cepat dan pernapasannya juga semakin cepat dan pendek. Namun, Kajuki tidak menghentikan langkahnya, dan akhirnya dia berdiri di depan cermin tersebut. Perlahan dia mengangkat wajahnya dari posisi yang sangat rendah di mana dia hanya bisa melihat ujung kakinya menghadap cermin tersebut. Dia membuka kelopak matanya yang tertutup rapat. Orang yang terpantulkan dari permukaan cermin itu tidak diragukan lagi. Ini bohong kan? Digambarkan dengan kejam, yang terlihat seperti sosok Harold dengan penampilan seperti seorang anak kecil. Itulah alur cerita dari novel My Dead Flag, Saw No Sign of Ending, chapter 1. Bagi yang penasaran untuk mendengarkan lanjutannya, sebagai bentuk untuk mendukung channel ini dan membantu admin agar termotivasi membuat konten lanjutannya dengan cepat, silakan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Bye-bye.